Bonjour mon ami, je m'appelle Yoga Pratama, Bang Yok, bienvenue bicara lagi. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng spesial dokter spesialis paru dari RS Pertamina atau Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Hey dok, sudah deh. Halo dok. Hai. Halo. Ya Allah, ini kesempatan yang spesial banget ini bisa live bareng dokter spesialis paru RSPB yang paling hits saat ini. Yang ngomong lebih hit deh kayaknya. Oh iya. Gimana kabarnya dok? Ini manggilnya Alhamdulillah. dokter Eli atau Eli atau apa ini? Ada panggilan spesial nih. Ya, Dokter Elis aja. Oke, dokter Elis. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial dari RSPB Rumah Sakit Pertamina Balikpapan yang menangani langsung beberapa pasien COVID yang ada di Balikpapan. Semoga harapannya kenapa ada bicara lagi bareng RSPB yang disupport langsung Rumah Sakit Pertamina supaya berikan pemahaman kepada teman-teman untuk lebih aware dan meningkatkan kesadaran untuk mencegah menyebarnya COVID-19 di lingkungan teman-teman. Oke, kenalan dulu dong sama dokternya. Kayaknya glowing banget deh dokternya ini. Efek kamera ini. Oh iya. Halo semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Elis Fitriani, spesialis paru. Saya spesialis paru di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Saya aslinya sebenarnya di Jawa, tapi karena ngikut suami jadi akhirnya jadi orang Balikpapan nih. Oh Jadi iya. jadi orang Balikpapan, ku cinta, ku jaga, ku bela ya. Bener banget. Semboyannya banget itu dok. Iya. Oke. Sekarang lagi sibuk apa dok? Apa lagi? Lagi Iya. sibuk apa sekarang? Hari ini saya pelayanan poli screening, poli umum. Kita bergantian. Jadi ada 2 dokter di sini, ada Dokter Subagio, kemudian saya bergantian. Jadi kalau hari ini isolasi berarti tidak pegang poli screening. Jadi kalau berikutnya bergantian seperti itu. Karena apa? Kita mungkin untuk menghemat energi ya. Jadi nggak hari-hari kontak dengan pasien-pasien isolasi. Oke. Kemarin juga baru aja ketemu sama dokter Subagio soalnya dari website itu ngerujuk untuk ketemu dokter spesialis paru dok. Kebetulan juga sempat takut juga pas itu. Ini apa? Soalnya kan batuk selama sebulan gitu kan. Baru akhirnya ngobrol sama teman-teman dokter di onsite untuk konsultasi dulu. Pas diperiksa di ronsen sama diagnosis dari dokter Subagio ternyata alergi. Oke. Tapi memang bisa Bronkitis gitu ya, atau yang ya? Tapi memang Alergi aja, batuk alergi aja. ternyata batuk alergi. Tapi memang seperti itu ya dok ya. Misalnya Ya, alergi dapat menyebabkan batuk yang berkelanjutan seperti itu. Ya. Eosinophilic factor. Jadi ada beberapa faktor alergik, salah satunya eosinophilic factor. Hipereaktif membuat hipereaktivitas bronkus atau saluran nafas, sehingga saluran nafasnya itu hiper terhadap lingkungan sekitar, khususnya debu seperti itu, tapi berbeda-beda. Jadi hipereaktif, terlalu berlebihan bereaksi terhadap lingkungan. Biasanya seperti itu. Ini kan kebanyakan masyarakat itu masih beberapa ada yang bingung dan juga ada yang belum tahu mengenai apa sih perbedaan dari PCR dan rapid. Kan kadang kalau misalnya kita sudah melakukan rapid dan hasilnya itu reaktif negatif. Oh berarti aku nggak kena COVID dong. Apakah itu bisa dijadikan patokan ataukah ketika tes rapid kita itu positif, apakah itu juga bisa dijadikan patokan bahwa kita terkena atau mengidap COVID-19? Oke, ini pasti banyak ditanya ya yang masalah ini, Dok. Itu kan penting nggak sih untuk itu aja? Perlu digarisbawahi bahwa virus itu kan ada tersusun dari DNA dan RNA. Nah, disinilah kita yang harus untuk melihat
Mana yang mau kita amplifikasi nih? Nah, ini mau virus mana yang mau dilihat? Sekarang kan kita fokus pada COVID-19 ya. Kalau COVID-19 kan kita berpikir apa sih yang ada di dalam COVID-19? Ternyata di dalam COVID ini itu RNA-nya. Nah, dari RNA ini kita amplifikasi nih. Kalau pada PCR dari virus corona itu kan RNA. Nah, pada PCR ini yang diamplifikasi, jadi dia periksa itu amplifikasinya di RNA-nya, fokus di RNA-nya. Nah, kemudian sehingga bisa ngedeteksi nih ini virus corona atau tidak, gitu. Kalau memang negatif sudah pasti itu tidak ada virusnya, virus corona khususnya ya. Kalau kalau apa namanya dia positif sudah pasti dia terdetek bahwa ini loh ada RNA dari virus corona. Jadi susunan daripada virus itu sudah ada gitu di dalam amplifikasinya itu sudah muncul di PCR. Makanya kenapa PCR menjadi guideline atau gold standar untuk pemeriksaan COVID-19 karena itu spesifisitas maupun sensitivitas dia masih yang paling tinggi yaitu di atas 95 sampai 98% mendeteksi dia pasti COVID-19. Kalau rapid test ini sebenarnya bukan untuk ini menyadur amplifikasi RNA, bukan, ternyata bukan. Jadi pasien-pasien yang sudah terinfeksi itu dia akan membentuk antibodi, ya kan? Nah, antibodi ini disebut imunoglobulin. Dari sini kan diambil dari darah, ya. Kemudian dari darah ini bisa untuk mendeteksi nggak untuk COVID positif? Belum tentu. COVID rapid negatif belum tentu itu tidak COVID. Makanya kita harus mengulang 7 sampai 10 hari ke depan. Jadi rapid test pada saat pertama belum tentu dia negatif, belum tentu dia bebas COVID. Jadi kita harus mengulang 7 sampai 10 hari ke depan. Nah, pada saat 7 sampai 14 hari ke depan itu adalah puncaknya virus jika memang sudah terinfeksi. Jadi 7 sampai 10 hari ke depan selepas kontak terakhir dengan mungkin dia tertular dengan pasien yang lain. Seperti itu. Ya, kalau dia positif, sudah pastikah itu COVID? Belum tentu. Makanya harus ditegakkan dengan pemeriksaan PCR. Kenapa? Karena sensitivitas, spesifisitasnya hanya di bawah 30%. Bahkan ada yang bicara di beberapa guideline hanya 12% dia bisa mendeteksi. Jadi positif dalam rapid belum tentu itu COVID. Sudah pasti pilihannya adalah PCR. Oke, jadi jawabannya tadi akurat atau enggak itu kalau rapid itu bahkan tadi dokter bilang itu keakuratannya kurang dari 12%. Dan itu ya, harus dilakukan 30% di bawah 30% lah ya. Di bawah 30% ya dok ya. Dan itu juga harus dilakukan berulang ya dok ya. 7 hari kemudian juga dilakukan dan 7 sampai 10 hari ke depan. Dan juga kalau ingin lebih akurat berarti kita harus tes PCR untuk menyatakan bahwa pasien itu terdeteksi COVID-19 atau positif. Iya. Benar dok. Baru dok, tentunya kan kalau kita bicara COVID ini kita juga berbicara tentang paru-paru nih. Manahnya dokter banget nih. Ada yang nanya ke Yoga kemarin di pertanyaan itu gimana sih cara merawat paru-paru yang benar? Yang pasti saya berharap yang pertama tetap pola hidup bersih dan sehat ya. PHBS itu penting. Sebenarnya ada COVID dan tidak ada COVID itu harus dilakukan. Pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, olahraga teratur, cuci tangan, dan yang pasti kalau saya sebagai dokter paru jangan merokok. Jangan merokok. Kenapa? Pada pasien-pasien dengan perokok ini justru rentan loh. Ini apalagi khususnya di era COVID ini, saya juga bukan menakuti, tapi harapan saya adalah perokok-perokok tolong dong sudah stop. Kalau bisa dikurangin pelan-pelan. Kenapa? Karena pada pasien-pasien perokok itu dia akan mempengaruhi saluran pernafasan ya. Dalam arti saluran pernafasan ini ada namanya mekanisme pertahanan paru nih. Nah, ada mekanisme pertahanan, ada beberapa organ yang memang Allah sudah kasih sama kita itu sebagai pertahanan. Contohnya salah satunya adalah silia atau rambut getar.
Jadi ada kan mekanisme pertahanan tubuh itu ada silia, kemudian ada dahak untuk mengeluarkan semua bakterial, jamur, viral, dan semuanya. Kalau pada perokok itu semua terganggu, khususnya silia. Silia itu fungsinya adalah dia menghalau semua yang masuk, bakteri, jamur, virus, semuanya yang masuk itu dia halau, dia keluarkan. Dia hanya memilah-milah mana yang berfungsi dan mana yang bisa dia terima di alveoli atau saluran pernafasan gitu. Yang lainnya dibuang sama dia, dihalau, dihalau, dihalau. Tapi karena adanya rokok, dia itu merusak silia. Silia itu menjadi rigid atau kaku, dan juga silia ini tidak berfungsi dengan sempurna, sehingga dia tidak bisa menghalau. Jadi dia hanya diam saja dan tidak berfungsi dengan sempurna. Akhirnya apa? Lihat, di era virus ini masuklah dia, tanpa ada yang menghalau. Bayangkanlah ya, segampang apa virus bisa masuk. Itu salah satunya. Dan dari semua pasien yang saya rawat, saya tanya, kamu merokok? Rata-rata adalah perokok. Gitu. Oh, berarti itu kebanyakan perokok ya dok ya, malah ya, yang lebih rentan. Artinya kan tadi dokter menjelaskan itu si silia ya dok, kalau nggak salah ya? Iya, silia. Secara sederhana teman-teman, silia itu ibaratnya adalah tembok pertahanan paru-paru kita teman-teman. Jadi kalau itu rusak, otomatis salah satu, bukan tembok, salah satunya. Oh ya, salah satu pertahanan ibaratnya yang pertahanan mekanisme ya. Mekanisme pertahanan yang ada di tubuh kita teman-teman. Jadi kalau itu rusak, nah seperti yang kalau teman-teman yang di sini merokok, itu juga akan menyebabkan teman-teman lebih rentan untuk terkena virus-virus termasuk COVID-19 ini. Halo, new normal itu bisa kita lakukan. Ini masih bukan new normal, tapi new normal kalau menurut edaran kan masih step 1. Step 1 itu tidak semuanya new normal kembali seperti sempurna, tidak. Seperti yang lalu, tidak. Tapi tetap pegang 3 prinsip. Yang pertama adalah cuci tangan, harus rajin cuci tangan. Physical distancing, jangan berdekatan dulu dengan beberapa orang yang banyak ya. Jadi physical distancing. Yang ketiga, memakai masker. Jadi 3 ini sudah dipegang. Kalau toh memang oke dok, kita mau physical distancing, tapi kalau 3 ini tidak kita pakai, sampai kapanpun penyebaran ini tidak akan berhenti. Jadi bedanya dari beberapa kasus ya, COVID ini kan banyak. COVID itu ada beberapa. Ada yang mungkin orang pernah tahu ya, MERS-CoV kayak gitu. Itu satu rumpun kan, SARS kayak itu satu rumpun. Kenapa mereka angka penyebarannya, memang kita yang COVID ini yang luar biasa dia angka penyebaran, tapi angka kematiannya jauh lebih besar dari yang yang sebelum-sebelumnya, MERS-CoV, COVID, semua kan angka kematiannya di atas 30%. Tapi walaupun seperti itu, jangan menggampangkan. Intinya kita tidak boleh panik, tapi boleh waspada. Dalam arti kita harus waspada dengan cara apa? Menjaga diri kita sendiri. Gitu. Intinya kalau kita menjaga kita sendiri, menjaga ke keluarga, insya Allah ini bisa segera berhenti. Tapi kadang-kadang kita menjaga orang lain yang kadang, aduh kok mereka nggak pakai masker sih, kok mereka masih seperti itu. Kadang-kadang kita itu udah jaga, kita udah pakai masker, kita rajin, semuanya sudah kita lakukan. Tapi hello, lihat yang di sana kumpul-kumpul, lihat yang di sana ngerokok di mana-mana. Itu kadang-kadang, aduh, mau sampai kapan ini berhenti? Bener banget, itu setuju banget itu deh. Jadi kan pesannya dokter itu kita tidak boleh panik, tapi tetap waspada. Artinya mulai dari diri kita sendiri dulu untuk menjaganya, dan lingkungan. Dimulai dari kita. Oke, ini dimulai dari kita. Bener banget, mulai dari kita sama lingkungan keluarga juga dok. Nah dok, juga baru aja dapat informasi. Ada namanya pasien BPN 105 kalau nggak salah. Beliau itu pernah terkonfirmasi positif di luar negeri, namun pada saat balik pas sudah dari luar negeri dinyatakan sembuh dan bisa pulang ke Indonesia, ternyata beliau kan ber-KTP Balikpapan. Pada saat balik ke Indonesia itu terkonfirmasi lagi positif. Itu kok bisa dok? Bagaimana pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 terindikasi atau terkonfirmasi lagi positif mengidap penyakit itu?
Terima kasih, ini salah satu pasien yang juga saya tanganin. Jadi intinya pasien ini waktu di sana itu perawatan sampai 2 bulan. Oh. 2 bulan dan tidak diterapi apapun selama 1,5 bulan atau apa itu. Disuruh isolasi di rumah. Di swab ulang masih positif beberapa kali, kemudian dia datang ke rumah sakit, dia diberikan terapi, beberapa terapi yang ada beberapa yang memang ya rata-rata terapi kalau sesuai guideline ya seperti itu. Cuman dia hanya di rumah saja waktu itu. Kemudian dia jalan 1,5 bulan perawatan, dia ngerasa saya nggak ada masalah nih. Kemudian dia di swab ulang sampai 3 kali negatif. Negatif yang terakhir itu pada saat 2 kali negatif dia disuruh pulang. Kemudian dia karena mau ke Indonesia dia swab ulang sendiri pribadi. Kemudian dia di swab ulang hasilnya negatif. Dia berangkat pulang ke Indonesia langsung. Padahal kalau melihat seperti itu, itulah pentingnya kita melakukan isolasi mandiri 14 hari ke belakang setelah ke depan ya, setelah dia dinyatakan sembuh. Kenapa? Kita tidak tahu pada saat itu apakah ini virus benar-benar sudah hilang atau tidak. Karena apa? Faktor resikonya banyak. Yang pertama, mungkin dia faktor masih sembuh, tapi pada saat itu masih fase dia menurun, viral, kekuatan viralnya dia menurun, tapi dia masih belum sempurna gitu. Jadi 14 hari itu sangat penting untuk menilai. Kemudian dia kan langsung pulang. Pada saat itu langsung pulang, dia melewati bandara dan sebagainya. Sebenarnya di Balikpapan dia tidak kemana-mana. Dia mengisolasi sendiri dan tidak kumpul dengan siapapun. Seperti itu. Kemudian dia datang itu dari pesawat langsung ke rumah sakit Pertamina Balikpapan, langsung swab. Dia tidak kemana-mana lagi. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dia transmisi lokal sini, saya tidak setuju. Seperti tadi sudah digambarkan oleh Kepala Dinas, Ibu Dio memang bilang ini bukan transmisi lokal karena dia datang langsung di swab, dia tidak kemana-mana lagi. Oh iya. Jadi inilah pinternya luar biasa, makanya sangat penting. Kemarin saya lihat titernya, sebenarnya titernya bagus kok, sudah fase yang mendekati nilai normal. Gitu. Banyak faktor yang menyebabkan swab PCR kenapa bisa negatif, kenapa bisa positif, itu banyak faktornya. Kalau positif sudah pasti positif, dia COVID-19. Kalau negatif banyak faktor, makanya swab itu nggak boleh 1 kali, sebenarnya harus diulang beberapa kali, apalagi khususnya pasien-pasien yang kontak dengan pasien COVID atau pasien yang bekas COVID, seperti itu. Hari pertama, hari kedua, dan hari ke-14 untuk informasi. Seperti itu. Yep. Oke, berarti pasien yang ini setelah sampai di Balikpapan, beliau langsung COVID tanpa kemana-mana. Langsung ya, Dok ya? Iya, betul, langsung. Tidak ada dia fase jalan kemana, tidak ada. Jadi langsung. Oke. Jadi agak deg-degan juga nih. Oh ini bagus banget nih, berarti contohnya buat teman-teman, misalnya teman-teman yang nonton saat ini, ketika teman-teman dari luar kota ingin pulang ke Balikpapan, salah satu yang bisa dicontoh adalah sebelum pulang ke rumah, untuk memastikan kembali adalah teman-teman bisa langsung ke RSPB untuk melakukan tes swab atau PCR, Dok ya. Karena di Pertamina kan baru datang, Dok ya, beberapa minggu ya kalau nggak salah ya, Dok ya, alat untuk PCR. Sudah sebulanan lebih. Sebulanan ya? Oke, sebulanan lebih. Menurut Dok itu membantu banget nggak sih, Dok, untuk alat PCR yang datang ke RSPB? Sangat membantu. Jadi mungkin sekarang, kok makin hari makin meningkat ya jumlahnya. Ingat, jumlah meningkat itu karena apa? Dulu mungkin kita tidak punya alat, sekarang kita sudah punya alat, pendeteksian jauh lebih cepat dan jauh lebih terjaring banyak gitu kan. Kan lalu-lalu udahlah ini dirumahin aja atau tidak terdeteksi atau apa seperti ini, pasti akan jauh lebih banyak karena kita punya alat gitu. Kalau kemarin kan memang tidak ada alat ya. Semakin ada alat, semakin banyak angka temuan, itu sudah pasti.
Oke. Yang penting kita jadi warga Balikpapan, intinya dimulai dari saya, dalam arti dimulai dari kita sendiri, jangan sampai gara-gara kita seperti itu, kita nggak peduli dengan yang lain tertular, padahal kita pembawa. Kadang pembawa, saya nggak sakit apa-apa. Jadi pengalaman saya merawat pasien-pasien COVID pasti yang pertama adalah saya nggak sakit apa-apa dok, dia masih sehari 2 hari, yang berikutnya dia sudah terima, sudah ini ikhlas, sudah pokoknya sehari 2 hari saya dimusuhin lah. Tapi kan yang penting kita mengarahkan nih ke yang positif atau ke yang lebih baik kan dok, demi kesembuhan mereka. Iya, ya. Ini setuju Alhamdulillah banget. kalau pulang pasti happy, bahagia, tak ajak kumpul udah. Pokoknya kita punya inilah, punya satu sampai kalau pulang gitu dok, kangen dikasih tosnya dokter Elis nih. Saya selalu kalau pagi itu saya ajak tos gitu. Saya lihat sih orang yang semangat itu pasti terlihat pada saat sudah 1 kali negatif kita kasih hadiah, nanti kalau 1 kali negatif kita kasih hadiah loh, nanti tempatnya di sini, dikasih tempat yang lebih nyaman gitu. Jadi mereka semangat. Kalau sudah 1 negatif, dok saya pindah ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya itulah suka duka, seneng aja sih dengar mereka sembuh sehat. Setelah pulang di rumah itu nggak tahu, mungkin sudah terbiasa ya, jadi pulang ke rumah itu tiap hari, dokter saya sekarang nggak apa-apa, melaporkan setiap hari, padahal saya nggak minta mereka lapor tiap hari kondisi mereka. Asik. Ini kayaknya seru banget deh yang dokter ceritain. Oke. Ini seru banget yang dokter ceritain kayaknya. Kayaknya teman-teman juga pengen banget ngelihat gimana sih kondisi pada saat dokter Elis itu buat tos dan ngibur pasien-pasien COVID supaya kita yang di rumah itu juga semangat dan mengurangi untuk nggak keluar supaya COVID itu. Saya sih berharap jangan ada stigma masyarakat yang selama ini saya kan sering ngobrol sama mereka. Sebenarnya mereka itu untuk sakitnya mereka sudah terima, mereka sudah ikhlas menerima dan siap diobati sampai sembuh. Yang mereka tidak terima adalah stigma masyarakat. Jadi keluarganya dijauhin, keluarganya disudutkan. Seperti itu yang membuat seakan-akan itu yang membuat mereka jatuh down. Gitu. Saya tanya, Bapak kenapa? Saya sebenarnya nggak apa-apa dok, tapi saya kasihan istri saya, anak saya di rumah, dijauhin sama teman-temannya, dijauhin oleh yang lain. Jadi intinya masyarakat harus lebih bijak dan lebih pintar menilai, dalam arti jangan menjauhin mereka, tapi tolong dia tidak dirangkul sih, cuman dia tetap physical distancing, tapi tidak membuat mereka terkucilkan. Intinya seperti itu. Jangan ada stigma seperti aib, mereka itu harus dijauhi, harus dibuang, harus tidak. Jadi intinya, yuk bersama-sama kita jaga, kita bela, ini rumah kita tercinta, Balikpapan khususnya, ya seperti yang selalu dilulukan oleh Bapak Wali Kota. Kita jaga kota kita tercinta ini jangan sampai terkena dampak COVID ini lebih jauh lagi. Amin, amin. Ini yang menarik banget, Bang Yok, highlight banget kata dokter, jangan dijauh untuk pasien COVID yang sudah sembuh itu jangan dijauhin, bahkan harusnya kita support mereka. Support, betul. Support dari jauh nggak apa-apa, kayak ngasih kata-kata semangat di WA atau telepon atau video call, itu lebih baik ya dok ya. Iya, betul. Jadi intinya jangan dikucilkan ya dok ya. Benar-benar jangan dikucilkan. Jadi mereka saat sudah selesai masa karantina, dapat surat keterangan sudah selesai di karantina, sudah dinyatakan sembuh, tolong jangan jadikan mereka seperti korban yang harus dijauhin, korban yang harus, mereka itu sebenarnya korban kan, jadi jangan dijauhin, justru berilah support mereka dan juga jangan mencontohkan yang buruk. Jadi justru sebenarnya pasien-pasien yang sudah sembuh ini adalah salah satu motivator buat yang lain, bahwa saya lihat teman-teman yang sudah sembuh, setelah dia sembuh, saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka itu jauh lebih luar biasa untuk pengamanan diri. Jadi contohnya pada saat mereka datang kontrol ulang untuk semuanya, mereka pakai handscoon, pakai masker, pokoknya jauh lebih inilah di mereka. Karena mereka tidak mau, saya nggak mau diisolasi lagi dok. Seperti itu.
Bener banget. Teman-teman juga di sini yang tadi sudah dengerin dan stay di live, teman-teman juga memosisikan misalnya teman-teman itu menjadi pasien yang positif dan dijauhi, tentunya dampaknya itu nggak cuma secara sosial, tapi itu kena ke psikis pasien itu. Jadi sama-sama kita support pasien yang sudah sembuh, bahkan kita harus dukung dan juga cegah bareng-bareng mulai dari diri sendiri. Iya, saya sangat terbantu dengan psikis yang bagus karena menurut saya itu yang membantu saya. Obat saya kesekian sebenarnya tidak bisa membantu dengan sempurna jika pasien tidak happy. Saya mau selalu bilang, Pak, yang penting apa? Selalu jawab, happy dok, bahagia, selalu seperti itu. Karena itu yang menurut saya penting. Makanya kami dari tim COVID-19 Rumah Sakit Pertamina Balikpapan itu ada timnya. Jadi ada Dokter Hani spesialis kedokteran jiwa ya, SPKJ, kami yang sangat mensupport kami. Jadi khususnya pasien-pasien yang datang itu sudah mulai mengisi kuesioner. Jadi diisi sama beliau, mulai dinilai tuh ini arahnya kemana ya, adakah depression, adakah ini. Setelah kalau ini nilainya ini sudah mulai nih mendekati, beliau sudah mulai mendampingi itu. Mulai dia mendampingi hari pertama, hari kedua, dilihat nanti evaluasi hari keberapa, ini sudah makin baik. Jadi hasil dari penelitian beliau memang hari pertama, kedua pasti jelek hasilnya. Tapi berikutnya pasti jauh lebih baik. Dan itu sangat membantu, terlihat dari titer yang akan keluar dari hasil PCR. Sangat drastis, dari awalnya hanya masuk dari di bawah ya, masih 15 seperti itu. Pada saat hari kelima, ketujuh itu naiknya luar biasa. Karena mereka sudah lebih enjoy, lebih menikmati, itu sangat membantu sekali. I see. Ya, dan juga dok, sebenarnya apa sih suka duka pada saat jadi tenaga medis di saat pandemi COVID ini? Suka duka ya. Kalau suka dukanya dukanya yang pasti saya 24 jam nggak bisa tidur. 24 jam ya? Ikut saya 24 jam menerima telepon karena kebetulan kita yang ini ya, semuanya pasiennya apapun yang tentang COVID pasti konsul satu pintu karena pelaporan semua satu pintu dan tujuan kita adalah melapor yang induk kami yang tertinggi adalah Dinas Kesehatan. Jadi apapun melalui satu pintu, Dinas Kesehatan pun melaporkan ke arah kami juga melalui satu pintu. Jadi ya pintunya ini nggak boleh tutup kan, buka terus gitu. Benar. Dukanya kadang-kadang karena ini ya akhirnya terbatas, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak, suami, mereka semua. Kalau tim kami di COVID yang isolasi, mereka tidak pulang ke rumah. Mereka tinggal di rumah isolasi yang mereka hanya tinggal seperti itu. Iya, tidak ketemu anak, tidak ketemu suami. Makanya please tolong yang suka kongko-kongko ini, ayolah jangan seperti itu. Lihat kami nggak bisa pulang ke rumah, kami save untuk kalian semua gitu. Jadi saling kerjasama lah kalau bisa, walaupun ada ocehan sedikit ya yang viral kan kalian dibayar. Sekarang logika kalau memilih siapa sih mau dibayar tapi dengan resiko yang tinggi seperti itu, resiko yang harus menjauhkan kita dari keluarga kan tidak ada. Banyak kan kemarin ya Mas Yo yang viral gitu, kadang-kadang ya kalian ini memanfaatkan ini, sebenarnya tidak. Siapa juga yang mau, andaikan dibayar pun saya boleh memilih pergi saya dari logikanya seperti itu. Tapi setelah melihat mereka bisa sembuh, mereka bisa menangis haru dengan mereka sudah dinyatakan sehat, itu yang membuat saya senang. Berarti ya alhamdulillah penyakit baru dengan terapi yang kita tidak tahu, kita mampu membuat mereka sembuh. Itu aja. Jadi ya itu intinya. Virus ini membuat belajar. Jadi saya terima kasih pada pasien-pasien saya, mereka adalah maha guru saya, karena apa yang dibuat di guideline kita lakukan dan kita memberikan variasi. Namanya dokter tuh pasti seni mengobati. Ada beberapa yang kita di luar guideline tapi kita coba dan mereka bisa sehat dan sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang membuat saya, inilah guru saya. Jadi
Saya nggak bisa eksplor virusnya langsung kan, tapi dengan pasien-pasien saya, makanya saya bilang waktu press release di wali kota, mereka adalah guru-guru saya. Nggak ada lagi guru saya udah nggak ngajarin saya ini, saya langsung belajar sama pasien saya, seperti itu. Ini dong singkat dok, untuk Hmm. sekarang di Balikpapan kan kayak di lapangan Merdeka itu masih banyak banget orang yang Hmm. ngumpul, Hmm. dan juga Hmm. bahkan masih banyak orang yang berkeliaran pada saat pagi, Hmm. siang, dan malam. Prediksi Hmm. dokter dan RSPB untuk pengurangan atau jumlah COVID ini bakalan naik atau malah bakal berkurang, atau prediksi berakhirnya COVID ini kapan dok? Kalau prediksi akan meningkat terus, sudah pasti kalau selama ada alat masih beroperasi, kemudian ada beberapa tempat pemeriksaan yang semakin dibuka, untuk angka pasti akan terus meningkat. Tapi kalau kesadaran diri kita masih kurang, itu akan membuat double kali lipat lagi gitu. Kalau dari saya sih melihat seperti itu agak-agak merinding ya, merindingnya dalam arti eh kita sudah sekian, sudah selalu sampai Balikpapan selalu bilang ini loh kita sudah ini hari ini sudah 118, ini harus sudah berapa gitu. Mereka itu takut sebenarnya, tapi kenapa melakukan hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan? Karena ya itu kesadaran diri orang masing-masing berbeda. Ada yang merasa bahwa ya udahlah, yang ya saya baik-baik aja kok, yang penting saya nggak sakit. Hello, pada saat kamu sehat, orang tanpa gejala, tapi kamu sebagai pembawa atau karier gitu, kamu akan nularin bawa ke rumah orang tuamu yang sedang sakit diabetes lah, jantung lah sebagainya. Itu kan jadi pemberat. Kalau di kamunya mungkin cepat sehat, cepat sembuh, tapi ke orang tuamu bisa merenggut nyawa mereka. Itu yang harus diwaspadai. Kalau untuk angka, saya rasa prediksinya akan meningkat lagi karena yaitu kesadaran kita yang masih kurang. Yang kedua, sekarang alat-alat sudah bisa menyediakan untuk pemeriksaan. Jadi makin banyak yang ketemu gitu, ketahuan seperti itu. Yang positif lagi, memang TB harus diobati bersama-sama. Kenapa? Karena nanti kalau satu sembuh, satunya belum diobati ya sudah kambuh lagi, ketular lagi seperti itu. Jadi bisa kambuh, bisa, sangat bisa. Oke, itu ya teman-teman. Intinya adalah kita menjaga kesehatan bareng-bareng, Ya, mulai dari diri PHBS kita sendiri. tetap. Harus PHBS ya dok ya. Perilaku, iya perilaku hidup bersih dan sehat semuanya deh. Bener banget, dari Pertamina Dina Medica tadi juga sukses dan sehat selalu ya teman-teman di RSPB. Amin. Ya, makasih. Ya. Dok, terakhir sebelum kita tutup karena waktunya akan segera habis, 1 jam sudah kita ngobrol panjang lebar dan Nggak banyak kerasa banget loh, yang iya bener, nggak asik kerasa loh. banget. Ini nggak kerasa banget dengerin semua ilmu baru dari dokter dan pertanyaan bacain pertanyaan teman-teman. Dok, apa sih pesan untuk anak muda dan masyarakat khususnya yang ada di Balikpapan? Pesannya adalah, apalagi yang khususnya orang-orang Balikpapan, yuk kita jaga, kita bela daerah kita, jangan sampai nambah lagi angkanya gitu. Kalau sudah angka angka naik itu sedih gitu loh. Ayo kita jangan jangan hanya udah di new normal nih, biarin ke mall lah ke apa, tetap apapun kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Jaga kita sendiri, jaga keluarga kita sendiri. Intinya dimulai dari kita sendiri ya. Dengan apa? Perilaku 3 yang harus ditekankan. Harus physical distancing, rajin cuci tangan, memakai masker. Ini yang harus kita budayakan sampai mulai sekarang. Jadi jangan sampai ini kita lepas sama sekali. Jadi harapan kami, cintai diri kita sendiri yang pertama. Kalau kita cinta dengan diri kita sendiri, insya Allah nanti dengan yang lainnya menyusul di keluarga, lingkungan, semuanya. Intinya kita jagalah Balikpapan tercinta agar nggak nambah lagi nih kasusnya. Gitu. Amin ya Terima kasih Allah. Mas Yo. Siap. Oh ya, ada lagi satu pesan dok, harapan untuk Rumah Sakit Pertamina Balikpapan.
harapan untuk rumah kedua saya. Asik. Asik. Harapannya adalah semakin terdepan, semakin maju, semakin dicintai masyarakat Balikpapan khususnya dan Balikpapan sekitarnya, dan tetap menjadi rujukan utama untuk masyarakat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, karena kita we care to you dan kita cinta Balikpapan tercinta, makanya kita jaga semuanya sebisa mungkin. Apapun kalau dari saya dokter paru mensumbangsi segala ilmu saya untuk rumah sakit saya tercinta dan juga untuk masyarakat Balikpapan pada umumnya. Wih, asik. Thank you banget. Panjang ya, panjang ya. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Thank you banget dokter Eli sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang padat banget di Bicara Lagi yang disupport langsung RS Pertamina Balikpapan. Makasih juga buat Mbak Lisa, Humas RS Pertamina yang sudah kenalin juga sama dokter Beliau Eli. ada di sini loh, Oh, tapi iya. dia diem aja. Pokoknya kami doakan semoga dokter di RSPB semangat terus dan semoga pasien COVID nggak tambah banyak. Semoga Amin, amin. bisa berkurang dan juga tenaga medis bisa cepat beristirahat supaya bisa Amin, bertemu amin, dengan amin. keluarga tercinta. Ya, amin. Amin. Semuanya tertunda, Mas Yo. Semua tertunda gara-gara ini, banyak tertunda. Saya pingin buka poli berhenti merokok, itu juga belum terrealisasi karena ini. Jadi pengen segera, padahal pasien sudah mengantri, dokter kapan buka poli berhenti merokok. Tapi ya karena ini kita stay dulu. Pasien-pasien tumor juga banyak banget yang harus pelan-pelan. Ya, pokoknya harapan saya segera selesai, kita normal kembali, kita bisa berangkulan kembali, berjabat tangan kembali, berpelukan kembali, itu yang utama. Amin banget. Ini menarik banget dok. Dokter mau buka poli anti rokok ya dok ya? Berhenti merokok. Berhenti merokok. Wow, ini kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi nih. Ini kayaknya menarik. Di situ paketnya banyak loh, nggak cuma terapi, kita bisa pendampingan, hipnoterapi, banyak banget. Tapi masih belum terrealisasi. Juga baru dengar ini, kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi sama dokter Elis. Ya, semoga segera buka. Kalau bisa buka, alhamdulillah bisa membantu ibu-ibu, emak-emak khususnya yang nggak bisa ngomelin suaminya berhenti merokok. Ini bener banget, untung aja saya nggak diomelin istri dok gara-gara ngerokok. Oke deh. Ya. Terima kasih dok dan teman-teman. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah ikut live Bang Yuk dari awal sampai akhir. Seperti pesan dari Dokter Elis bahwa untuk mencegah adanya COVID-19, kita mulai dari diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri dulu, cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya, dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan semoga teman-teman di rumah sehat selalu, dan semoga ilmu dari Dokter Elis bermanfaat, dan terima kasih untuk seluruh rekan-rekan netizen dan untuk RS Pertamina Balikpapan sudah berbagi di Bicara Lagi. See ya on next Bicara Lagi. Dadah.